Ya kan dia senang masuk menjadi koalisi perubahan. Iya. Iya kan? Artinya tidak ada perubahan dalam orientasi kan. Artinya yang berubah tuh dia. Iya. Artinya dari dia dari status quo bagian pemerintahan pindah ke perubahan. Nah, saya bilang dia, kok lu kok nggak pernah pakai Jokowi, malah gua. Lu kan harusnya lu dong, gua bilang. Jokowi nggak salah bang, dia bilang. Ya kan, yang salah cuma Muldoko. Kita dapat informasi gitu. Berarti dalam hati saya kan ini juga nggak terbuka ke publik bahwa Demokrat itu tidak melihat seperti teman lainnya bahwa ini cawe-cawe istana. Mereka cawe-cawe Muldoko. Padahal kita yakin tuh istana. Berarti Demokrat menyembunyikan informasi bahwa mereka tuh tidak mau mengganggu Jokowi. Iya. Ya kan? Nah, karena mereka hitung-hitungan dong kan gitu ya kan. Jadi maksud saya itu sebenarnya bisa lah ada taktis-taktis gitu kita mengerti dalam suasana demokrasi barbar ini. Nah, tesisnya kemudian dari pihak Demokrat ya, dia bilang kenapa nggak berbagi informasi secara terbuka. Satu hari saya pernah di panel di sebuah TV terus televisi dengan anggota DPR dari Demokrat. Iya kan, saya udah maki-maki istana ya kan, karena kasus Demokrat sama bela Demokrat kan. Nah, saya bilang dia, kok lu kok nggak pernah pakai Jokowi, malah gua. Lu kan harusnya lu dong, gua bilang. Jokowi nggak salah bang, dia bilang. Ya kan, yang salah cuma Muldoko. Kita dapat informasi gitu. Berarti dalam hati saya kan ini juga nggak terbuka ke publik bahwa Demokrat itu tidak melihat seperti teman lainnya bahwa ini cawe-cawe istana. Mereka cawe-cawe Muldoko. Padahal kita yakin tuh istana, karena Muldoko itu menurut Denry Indrayana profesor dan menurut Jimli Asidik profesor hukum tata negara udah bisa dimakjulkan dengan kasus Muldoko. Loh, kok mereka menyembunyikan? Dia kalaupun tidak by commission, by omission lah. Dia pembiaran kan? Pembiaran, iya itu maksudnya kan dua profesor itu kan tata negara. Jadi saya mau bilang, berarti Demokrat menyembunyikan informasi bahwa mereka tuh tidak mau mengganggu Jokowi. Ya kan? Nah, karena mereka hitung-hitungan dong kan gitu ya kan. Jadi maksud saya itu sebenarnya bisa lah ada taktis-taktis gitu kita mengerti dalam suasana demokrasi barbar ini. Nah, sepanjang kita sepakat bahwa ini satu koalisi tema perubahan, oke? Yang kedua mau menang, kan gitu? Ya enggak. Yang ketiga, sejak awal memang sudah diserahkan kepada Anies untuk memilih wakil presiden. Lo so what? Ya kan? So what? Tapi saya ingin tentu pendapat abang sendiri dong. Pendapat abang sendiri tentu ini kan secara kualitatif. Setelah pasangan Amin ini dideklarasikan, bukan Anies AHY, ya tentu orang bicara plus minus dan akhirnya ujungnya peluang menang dong. Coba silakan plus minus dan peluang menang itu. Pertama ini kan
Anies selama ini tertatih-tatih. Karena apa? Karena selain demokrasi barbar yang selama ini membuat ruang geraknya Anies terbatas, baik untuk menemukan tiket dari 3 partai awal yang mengusung, maupun Anies sendiri mau ditersangkakan oleh KPK ya, kasus Formula E, ya kemudian ada kanalisasi isu BTS yang hanya mengorbankan satu menterinya Nasdem ya, yang harusnya itu menurut beberapa media resmi harusnya seperti Bengawan Solo mengalir kemana-mana karena ada juga suaminya Puan yang diduga oleh sebuah majalah misalkan juga perusahaannya itu yang mengendalikan 90% lebih untuk baterainya 50% lebih ya kan? Kemudian juga ada yang diduga Menteri Pemuda sekarang juga menerima uang dan uang itu sudah jelas dikembalikan kepada pengacaranya si Wong Kito Galo ini si Magdir Ismail dan sudah mengakuin ya karena kita baru pulang dari Palembang kebetulan jadi mikir nama dia tadi ini orang Palembang. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan sudah dihadapin dan itu cukup berat buat Anies dan Anies itu tertatih-tatih. Abang betul lah nggak? Nggak usah. Nah itu hebatnya ya dengan pasangan ini kelihatan semua terbuka jalan buat Anies karena apa? Karena ada satu suatu armada besar ya, baik yang membawa nama PKB itu artinya semuanya NU. Ya, semua NU tidak PKB, tapi PKB itu semuanya NU. PKB hampir semua NU. 99,9999999. PKB itu NU tapi tidak semua NU PKB. Tidak semua NU PKB ya kan artinya Anies yang selama ini terhambat masuk ke lingkungan-lingkungan grassroots ya di Pulau Jawa dan dia tahu bahwa ada kekalahan-kekalahan yang dari zaman Prabowo juga sudah kita ketahui kelemahan di Jawa Timur. Nah dengan ini dia bisa dapatkan. Yang kedua Anies ini artinya Muhaimin ini datang ke koalisinya Anies. Jadi dia bilang saya ikut bergabung dalam koalisi perubahan. Oke, jadi dia yang berinisiatif. Ya pokoknya dalam pidatonya itu dia ikut ke koalisi perubahan. Itu harus dicatat itu. Dia yang masuk bukan dia yang narik. Ya, pokoknya pidatonya Cak Imin di Jawa Timur, di Surabaya, kita boleh dengar lagi, ya kan dia senang masuk menjadi koalisi perubahan. Iya kan? Artinya tidak ada perubahan dalam orientasi kan. Artinya yang berubah itu dia. Iya. Artinya dari dia dari status quo bagian pemerintahan pindah ke perubahan. Bahasa pasarnya dia tobat sudah. Saya nggak mau itu artinya saya menghormati Cak Imin, nggak usah ada istilah tobat tapi bahwa itu dia mengubah orientasi politiknya karena mungkin sebabnya itu satu dia dihina oleh Prabowo ya kan dalam tanda kutip dihina karena menjanji-janjikan terus ya kan. Yang kedua Cak Imin ini kan orang yang sudah dalam teori psikologis itu Abraham Maslow itu dia sudah menempati hierarki yang paling tinggi yang disebut actualization. Udah di atas self esteem, udah di atas self worth. Jadi orang bilang Cak Imin bisa disogok mungkin 2 triliun, 3 triliun. Cak Imin bilang enggak. Saya udah tidak mikirin harta. Saya mikirin bagaimana saya menjadi orang NU yang bisa menjadi presiden eksistensial gitu. Jadi ini kan udah luar biasa. Nah, kembali kepada ini orang dua siapa? Ini orang punya histori kakeknya adalah pendiri Republik Indonesia. Muhaimin itu keturunan Bisri Samsuri, pendiri NU, artinya pendiri Republik Indonesia. Anies Bisri Samsuri itu kakek Muhaimin. Iya, kakeknya Muhaimin. Kemudian ini adalah cucunya si A.R. Baswedan, pendiri Republik Indonesia. Artinya ketika mereka pidato saya lihat Anies maupun Muhaimin, dia menunjukkan bahwa kami ini ingin melanjutkan perjuangan kakek kami dulu. Ya kan berarti kan sejarah ini nggak keputus dengan orang-orang yang pencitraan dan dari gorong-gorong. Karena ini terus terhubung dengan founding fathers. Jadi janji-janji politiknya pendiri Republik Indonesia ini bisa dilanjutkan oleh mereka. Ya misalnya kalau kita dengar pidatonya Muhaimin itu dia ngomong bahwa harus mengembalikan kemakmuran buat rakyat dan rakyat itu kan terasa karena dia orang grassroots kan. Rakyat itu. Jadi dua-duanya grassroots.
Kemudian yang ketiga saya lihat akan ada persatuan Islam. Oke. Ya kan di Indonesia ini menurut para antropolog baik Clifford Geertz dan lain-lain itu kan ada kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis dan ada abangan. Ya kan dan berarti kan udah dua kelompok ini sudah mewakili bangsa Indonesia sebagai backbone. Ya kan kemudian ada Nasdem yang nanti akan membawa juga para nasionalis. Artinya isu persatuan nasional ya itu menjadi bisa diselesaikan. Makanya di dalam konteks itu Pak Surya Paloh bilang mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi istilah cebong dan kampret ke depan itu. Jadi kan bagus buat bangsa ini. Nah disitulah saya menilai bahwa ini very good gitu loh. Artinya saya senang sekali gitu.